Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 16 Oktober 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara antara kami dengan Engkau, ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar mengenal siapa yang mendampingi kami, siapa yang menyertai kami, siapa yang tinggal dalam hati kami, yaitu Yesus Kristus oleh kehadiran Roh-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Sian Tangka. Kepada Ibu Sian, kami persilahkan. Selamat pagi untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2025, dengan judul Murid-murid yang diterangi tentang identitas Kristus. Ayat temanya terdapat di dalam Lukas 24 ayat 27 berbunyi, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bacaannya, para murid bertanya-tanya apa yang bisa diketahui orang asing ini, sehingga ia dapat menembus jiwa mereka dan berbicara dengan begitu sungguh-sungguh, lembut, simpati, dan penuh pengharapan. Untuk pertama kalinya sejak Kristus dikhianati di Taman Getsemani, mereka merasa penuh harapan. Seringkali mereka menatap sahabat mereka dengan sungguh-sungguh dan berpikir bahwa perkataannya hanyalah perkataan yang akan diucapkan Kristus. Mereka dipenuhi dengan keheranan dan hati mereka mulai berdebar-debar dengan pengharapan, harapan, dan sukacita. Banyak orang yang mengabaikan sejarah Perjanjian Lama. Mereka mendukung gagasan bahwa Perjanjian Baru menggantikan Perjanjian Lama, dan oleh karena itu Perjanjian Lama tidak lagi berguna. Namun, pekerjaan pertama Kristus dengan murid-muridnya dimulai pada masa Alfa Perjanjian Lama untuk membuktikan bahwa ia akan datang ke dunia ini dan menjalani pengalaman-pengalaman yang telah terjadi dalam inkarnasinya. Penolakan terhadap anak Allah terlihat jelas oleh para nabi. Kristus ingin agar gagasan murid-muridnya
murni, dan benar dalam setiap detailnya. Mereka harus memahami sebisa mungkin tentang cawan penderitaan yang telah dibagikan kepadanya. Ia menunjukkan kepada mereka bahwa pertikaian mengerikan yang belum dapat mereka pahami, tetapi yang harus mereka pahami adalah penggenapan perjanjian yang dibuat sebelum dunia dijadikan. Kristus harus mati sebagaimana semua pelanggar hukum akan mati, dan jika mereka terus berbuat dosa. Semua ini seharusnya terjadi, tetapi tidak akan berakhir dengan kekalahan, melainkan dengan kemenangan yang mulia dan kekal. Saat para murid hendak memasuki rumah mereka, orang asing itu muncul seolah-olah ia akan melanjutkan perjalanannya. Namun para murid merasa tertarik kepadanya. "Tinggallah bersama-sama kami," kata mereka, "sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Kristus menanggapi undangan itu tanpa berdalih. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Seandainya para murid pada kesempatan ini tidak mendesak undangan mereka, mereka tidak akan tahu bahwa teman seperjalanan mereka tidak lain adalah Tuhan yang telah bangkit. Kristus tidak pernah memaksakan kehadirannya kepada siapapun. Ia memperhatikan mereka yang ia tahu membutuhkannya. Namun jika mereka berlalu begitu saja, acuh tak acuh dan ceroboh, tanpa pernah memikirkan tamu surgawi atau memintanya untuk tinggal bersama mereka, ia pun berlalu. Dengan demikian, banyak orang mengalami kehilangan besar. Mereka tidak mengenal Kristus sama seperti para murid yang berjalan dan berbicara dengan mereka di sepanjang jalan. Dikutip dari manuskrip 113 tahun 1897. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Ibu Sian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 296 paragraf 6. Seandainya para murid pada kesempatan ini tidak mendesak undangan mereka, mereka tidak akan tahu bahwa teman seperjalanan mereka tak lain adalah Tuhan yang telah bangkit. Undangan apa yang dimaksudkan? Lukas 24 ayat 29 berkata, "Tetapi mereka sangat mendesaknya," katanya, "tinggallah bersama-sama dengan kami," atau dalam bahasa Inggris dikatakan, "abide with us," sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Kedua murid tersebut mendesak Yesus untuk masuk ke dalam rumah mereka dan tinggal bersama mereka. Jika mereka tidak mendesak untuk masuk dan tinggal dan hanya basa-basi, maka mereka tidak akan tahu siapa teman mereka seperjalanan itu. Tetapi mereka desak agar Yesus mampir. Yesus tidak pernah memaksa. Itu sebabnya Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Dan saat diundang, Yesus pun tidak menolak. Yesus masuk dan tinggal bersama mereka. Yesus menjadi tamu dalam rumah mereka. Perhatikan renungan hari ini berkata tentang Yesus sebagai tamu. Christ Triumphant halaman 296 paragraf 6 berkata, "Namun, jika mereka berlalu begitu saja, acuh tak acuh dan ceroboh, tanpa pernah memikirkan tamu sorgawi atau memintanya untuk tinggal bersama mereka, ia pun berlalu. Dengan demikian, banyak orang mengalami kehilangan besar." Yesus disebut tamu sorgawi. Jika kedua murid tersebut tidak mendesak, maka kesempatan mereka untuk menerima tamu sorgawi secara fisik pun hilang. Bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita bisa mendesak agar Yesus tinggal bersama kita? Apakah kita bisa menerima tamu sorgawi? Perhatikan aplikasi pengalaman di Emmaus ini yang dijelaskan oleh Roh Nubuat dalam The Spirit of Prophecy volume 3 halaman 219 paragraf 1. Yesus selalu siap menyampaikan damai sejahtera kepada jiwa-jiwa yang dirundung keraguan dan ketakutan.
Juru selamat yang mulia ini menantikan kita untuk membuka pintu hati kita baginya dan berkata, "Tinggallah bersama kami, abide with us." Dia berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Kita bisa mendesak Yesus untuk tinggal dan masuk bersama kita, yaitu dengan membuka pintu hati kita bagi Yesus. Inilah yang Yesus maksudkan dalam Wahyu 3 ayat 20, di mana Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Pintu yang Yesus maksudkan adalah pintu hati. Lalu, bagaimana Yesus masuk ke dalam hati kita? Manuskrip 54 tahun 1904 paragraf 17 berkata, "Biarlah Roh Kristus yang manis masuk dan tinggal bersama kita. Let the sweet Spirit of Christ come in and abide with us." Yesus masuk dan tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Dan Roh-Nya Yesus inilah tamu sorgawi. Manuskrip 164 tahun 1894 paragraf 4 menjelaskan, mereka belum membuka pintu hati dan menyambut Kristus sebagai tamu sorgawi. Mereka mencintai diri sendiri dan cara hidup mereka sendiri, dan tidak menyadari bahwa cara hidup, perkataan, dan karakter mereka sesungguhnya bertentangan dengan Allah. Ketika Kristus berdiam di dalam hati, kehadirannya nyata. Perkataan dan tindakan yang baik dan menyenangkan menyatakan Roh Kristus. Yesus tamu sorgawi tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut Roh Kristus, dan karenanya Roh Kristus adalah tamu sorgawi tersebut. Inilah pentingnya kita memahami hubungan peristiwa kedua murid yang pulang ke Emmaus dan mendesak Yesus untuk masuk dan tinggal bersama dengan kerohanian kita sekarang ini. Kita tidak lagi mendesak agar Yesus masuk dan tinggal di dalam rumah kita secara fisik, tetapi kita mendesak agar Yesus masuk dan tinggal di dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya Yesus. Oleh karenanya, Roh Nubuat menasihatkan dalam The Youth Instructor tanggal 18 Oktober tahun 1894 paragraf 7. Mereka yang ingin mengikuti Kristus harus percaya kepadanya. Mereka harus membuka hati untuk menerimanya sebagai tamu yang tinggal di dalam. Mereka harus tinggal di dalam Kristus, seperti ranting yang tinggal di pokok anggur yang hidup. Dengan demikian, Tuhan akan bekerja melalui agen manusia yang mempersatukan dirinya dengan Yesus Kristus. Inilah maknanya menerima Kristus sebagai tamu sorgawi yang tinggal di dalam hati, yaitu suatu wujud persatuan kita dengan Yesus, layaknya ranting yang menyatu dengan pokok anggur yang benar. Bagaimana caranya agar kita dapat menyatu dengan Kristus? Bagaimana caranya agar kita dapat tinggal dalam Yesus? Adalah dengan menerima Roh Kristus terus-menerus. Dan bila kita bersatu dengan Yesus yang adalah pokok anggur, maka buah-buah roh akan nyata dalam kehidupan kita. Kita menjadi manusia baru. Maka kita tidak hanya melihat identitas Yesus oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus dalam hidup kita, namun orang lain pun dapat melihat identitas Yesus di dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami bersyukur atas nasihat yang indah pada pagi hari ini. Penting bagi kami untuk mengenal identitas Kristus, agar kami dapat mendesak Dia masuk, khususnya masuk dalam hati kami. Sebagaimana dua murid yang pulang ke Emmaus, mendesak Yesus masuk dalam rumah mereka. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu dalam hidup ini,
Dan biarlah kami semua yang percaya mendesak agar Yesus masuk dan tinggal dalam hati kami, mengubahkan hidup kami, dan menjadikan kami saksinya penuh kuasa, agar mengabarkan kepada dunia identitas Kristus yang benar, bahwa Yesuslah yang tinggal dalam hati kami dan bukan oknum yang lain. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.